Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Tema kita kali ini adalah kerinduan yang mendalam ya dari dirinya. Kira-kira kerinduan yang bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, baik. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, di mana dirinya yang rindu kepadamu saat ini. Kita lihat siapa saja yang rindu atau energi yang paling banyak ya. Oke, ada The Hermit, Ace of Wands. Ini entah kamu entah dia, energinya bisa terbalik vice versa. Jadi kamu yang menentukan saja ini di dirimu atau di orang yang terkoneksi dengan dirimu. Oke, koneksinya di sini saya merasakan ada penyesalan dan menanti kamu saat ini, dan hanya bisa duduk diam, merenung, sambil menyerahkan semua kepada semesta. Seolah ini tidak ada harapan lagi gitu. Ini sedih ya, energinya paling tinggi ya. Saya merasakan di sini adalah bicara tentang percintaan. Dia mencintaimu dan baru tersadarkan pada saat kalian sudah berpisah. Kalau kita bicara energi twin flame di sini, ya dia sudah mengikhlaskanmu gitu. Karena di sini ada energi twin flame juga. Di sini kok saya langsung loyo ya. Jadi energinya tuh kayak pasrah. Karena tadi saya bilang dia memasrahkan semua kepada semesta lewat jalur langit tentang hidupnya. Ya. Dan maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Sehingga energinya tuh kayak loyo saya ya. Biasanya saya bersemangat, menggebu ya. Sekarang kok kayak ya udah deh. Bicara apa adanya aja deh, loyo. Karena energi yang paling dominan ini adalah energi yang betul-betul sudah putus asa, udah capek, udah lelah, ya, bersama lelah, tidak bersama lelah. Di sini ada yang putus, ya, makanya tadi saya bilang dia menyesali. Mungkin karena dia marah, karena dia egois, karena dia cemburu buta, ya, atau menuduhmu yang nggak benar, ataupun kondisinya ya selingkuh gitu. Atau bahkan saya lihat di sini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, keuangan, dan ya ego yang mendalam ya. Sehingga memilih untuk berpisah dibandingkan nggak ada endingnya gitu, dan memilih untuk mencari kehidupan masing-masing agar bahagia ke depannya. Jadi mengikhlaskan, merelakan, tetapi hati nggak merelakan. Logika oke, saya merelakan, tetapi hati tidak.
Dan ini yang dia rasakan saat ini, dimana dia menantimu kembali suatu saat nanti kalaupun kamu jodohnya. Kalau tidak ya dia tidak berharap juga. Karena dia udah mumet ya, dia udah capek. Saya kembali lagi dengan kondisi seperti dulu ya, saya udah capek gitu. Walaupun kamu tetap ada di hatiku. Tetapi saya sudah capek untuk menjalani kehidupan yang begitu melelahkan seperti dulu. Saya sudah gak mau. Saya mau kehidupan yang nyaman-nyaman gitu. Kembali bersamamu tuh kayak ruwet, mumet. Ini pun ada yang beberapa yang sudah nikah ya, ditinggal nikah. Walaupun mungkin koneksinya dia dengan orang baru ya. Ya dia berusaha untuk mencintai orang baru ini. Apalagi kalau sudah mempunyai anak ya dia lebih fokus pada mencintai keluarganya. Berusaha. Kenapa? Karena kamu selalu ada di hatinya. Dan ini pun bisa terjadi di dirimu. Dimana kamu terkoneksi dengan dirinya tetapi berusaha untuk mencintai keluargamu saat ini. Dan tidak mau menyanyiakan mereka. Karena mereka baik. Sudah baik kepada kamu. Oke, berikutnya di sini ada Three of Pentacles. Dia merasa bahwa hidupku nih tidak bahagia, walaupun mungkin sudah ada penggantimu, tapi dia tidak sama. Tetapi dia lebih berusaha untuk bisa lebih, ya setidaknya mencintai dirinya, yang mana dia sudah mencintai dirinya. Walaupun mungkin hatinya selalu ada untukmu, di mana hatinya masih ada tempat untukmu. Di dalam kerinduannya dia ingin bersamamu. Ini lebih ke energi twin flame. Atau cinta sejati yang mana tidak bisa memiliki tetapi kau selalu ada diingatan di hatinya. Ya. Sudah berpisah tetapi masih sama-sama merindukan ataupun dia merindukan dirimu. Dimana dia tahu bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik. Bahkan mungkin kondisinya pun kalau seandainya pasangannya cuek, dia tetap masih mau bersama pasangannya. Karena ya mungkin dia takut malu, takut dibilang pembangkang, takut dijudge oleh publik. Kalau seandainya dia cerai ataupun berpisah ataupun apapun. Kalau seandainya kondisinya dia dalam kondisi toksik ya. Karena di sini juga ada orang yang toksik, ada yang baik. Jadi karena ini umum ya. Jadi kamu menyesuaikan saja. Karena takut dijudge kalau bicara hubungan toksik. Makanya dia bertahan dalam hubungan itu. Tetapi dia sangat-sangat merindukanmu. Dimana kamu meratukan atau merajakan dia dulu dan sekarang kondisinya dia sepi. Walau mungkin kondisinya dia mempunyai pasangan, serasa duda atau janda. Kalau di sini yang meninggalkan ya, kalau seandainya belum mempunyai hubungan ya, ataupun kalau dibilang putus, ya dia hanya bisa berdoa supaya kamu bisa mendapatkan yang terbaik. Karena saya lihat yang putus ini sudah mempunyai pasangan ya, dirinya gitu. Jadi ya kalau mau dibilang dia terjebak juga dalam kondisi cinta segitiga, dimana ya dia harus memilih salah satu karena dia tidak mau ada yang terluka. Sehingga dia berkorban untuk dirinya lah yang terluka. Walaupun mungkin kondisinya dia hidup dengan yang lain, tetapi itu keputusannya dan mengorbankan cinta. Kenapa? Karena dia tidak mau ada lagi yang terluka karenanya, karena cintanya, karena keegoisannya. Saya lihat di sini dia lebih dewasa, ya. Ataupun mungkin kalau ini energinya kamu lebih dewasa. Banyak masalah memang ya saya lihat, tetapi kamu berusaha ataupun dia pun berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah itu, bukan lari dari permasalahan. Lebih tabah, apalagi kalau sudah mempunyai anak, dia akan lebih fokus pada anaknya, lebih fokus pada pertumbuhan, sekolah, dan ya setidaknya bertanggung jawab. Karena saya juga lihat di sini ada beberapa yang pasangannya malah lari ataupun tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi, sehingga dia yang harus menjadi tulang punggung keluarga dan ya dia harus kuat-kuat diri walaupun kondisinya dia tidak sanggup. Tetapi ya itu, dia tetap banyak doa. Dan kadang-kadang di hari-hari sepi ataupun ya kalau dibilang dia galau, dia mengingatmu. Hanya kamu yang ada di benaknya. Kalau ini koneksinya di kamu, ya berarti kondisinya kamu kalau galau, ya kamu mengingat orang ini. Dimana dulu dia selalu ada saat kamu susah, kamu bisa menyandarkan kepalamu atau pundakmu atau di mana gitu ya, di bahunya kek atau di pundaknya kek, setidaknya dia bisa mendengarmu, dia selalu ada.
Kamu tidak merasa sepi, tidak seperti saat ini yang mana dia sepi. Jadi gitu ya, saya juga bingung ya, ini energinya betul-betul sangat dramatis. Saya harus mulai dengan kata-kata apa karena kondisinya kayak macam udah nggak bisa diuraikan dengan kata-kata gitu. Rasa sakitnya, rasa rindunya ini udah nggak bisa. Sakit bercampur marah, bercampur rindu, bercampur kangen, bercampur emosi ya. Marah itu kan ingin berteriak, emosi itu dia pendam di dalam, nggak bisa keluar. Jadi saya ini bingung nih, kondisinya gado-gado, campur aduk. Dimana di satu sisi dia ingin kembali bersamamu, tapi di satu sisi lain dia kecewa terhadapmu dan dia ingin melupakanmu. Ini kayak anak tantrum ya, bingung mengambil keputusan. Karena tadi ada masalah. Memang saya bilang tadi dia akan lebih dewasa dalam bersikap, dan kondisinya saat ini cuman kamulah yang membuat dia tidak dewasa karena cinta ini. Ya, dia dewasa dengan yang lainnya, dari hubungan, relasi, kehidupan dirinya, ya. Tetapi pada saat bersamamu, bercinta denganmu, ataupun mungkin koneksi dengan dirimu, kok otaknya itu kayak macam tidak waras gitu. Dia mabuk akan cinta, ya, atau dibilang itu cinta itu buta, cinta itu gila, dan itu terjadi saat bersamamu. Seolah-olah logikanya tuh nggak pakai, dia lebih mendominasi ke hati. Sehingga akhirnya dia lebih banyak tersakiti dibandingkan bahagia. Karena juga ada egoisnya, sama-sama egois. Kalau twin flame ini bahaya ya. Kenapa saya bilang? Karena hubungannya menyakitkan sekali. Sama-sama merindukan tetapi dalam diam. Dan kondisinya saat ini hanya bisa membayangi, hanya bisa meratapi nasib, hanya bisa berdoa dan berserah pada Tuhan untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Dan saya merasakan juga di sini dia mungkin kadang-kadang melihat ya foto kamu di Facebook, di media sosial lah, Instagram ataupun apapun, dia lihat kamu dengan kehidupan yang barumu, dia merasa ikut bahagia, tapi kadang-kadang dia marah, dia cemburu, apalagi kalau ada penggantimu. Tapi dia sudah ikhlas merelakanmu. Tetapi ya itu, hati masih rindu. Bagaimana ya bahasanya ya? Dia ikhlas melepaskan kamu, tapi hatinya masih rindu gitu. Jadi saya nggak tahu pakai bahasa apa ya, tapi semoga kalian bisa mengerti dan merasakannya. Sudah lepas ikhlas, tapi ada rasa rindu dalam diam aja. Kerinduan itu. Tetapi tetap mengikhlaskan untuk dia pergi, untuk dia bahagia, dan tidak berharap untuk kembali. Tetapi rindu itu masih ada loh. Jadi saya mau pakai bahasa apa gitu ya, mencerminkan isi hatinya atau isi hatimu kalau kamu terkoneksi dengan readingan ini ya, kalau energimu ini. Jadi kamu nggak ngoyo-ngoyo untuk mengejar dia, nggak cemburu, udah ikhlas, udah saya nggak mau terlalu mau fokus pada dirimu, saya mau fokus pada kerjaanku, saya mau move on ya, saya mau benahi diriku, mau bahagiakan diriku dan keluargaku. Kamu itu masa laluku saya kubur. Tapi hatiku ini masih ada untukmu. Tempat di hatiku ini masih kosong dan itu ada untukmu. Saya simpan sedikit tempat celah kosong untuk dirimu. Tetapi saya tidak dibilangnya ngoyo-ngoyo untuk kamu datang, dan saya ikhlas. Kamu tidak datang juga nggak apa-apa. Dan bahkan kalau kamu datang saya marah gitu, karena itu tadi dia masih ada sakit hati. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu meninggalkan saya? Kenapa kehidupan saya begini? Nah itu ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Karena seolah-olah itu trauma buat dia. Membekas. Wah, ini energinya sangat luar biasa ya. Saya kayak mau menangis gitu. Karena ibaratkan gini, emosi yang sudah tak tertahankan kita pendam-pendam akhirnya meledak gitu. Tapi ya dia masih tahan-tahan aja. Tetapi pada saat kamu mungkin suatu saat nanti ada, ya dia mungkin mau marah tapi dia sayang juga. Jadi jangan kaget kalau suatu saat nanti kamu bertemu dengan orang ini dan dia marah atau kecewa, ataupun mungkin kondisinya saat ini seolah-olah dia marah, dia menjauhimu, memblokir semua itu karena dia tidak bisa melupakan kamu. Dia berusaha untuk melupakan kamu itu dengan cara memblokir. Jadi kalau ada orang-orang yang memblokir kamu, itu berarti dia lagi berusaha untuk melupakan kamu. Kalau dia tidak blokir, ya berarti dia sudah, ya kalau dibilang tidak ada tempat untukmu di hatinya.
Kalau dia blokir, berarti kamu itu masih ada tempat di hatinya, walaupun dalam diam. Kenapa? Dia mau menghilangkan jejak, supaya kamu jangan nongol-nongol gitu, ya. Tetapi tetap aja dia masih kadang-kadang, ya, penasaran kamu lagi ngapain, ya dia buka, ya. Ataupun mungkin kondisinya ya sama sekali tidak buka untuk bisa 100% melupakan kamu. Tetapi ya itu, kenangan-kenangan indah bersamamu selalu ada di benaknya, selalu dia ingat. Dan yang pasti ya dia berdoa supaya hidup kalian dan hidupnya dan dirimu dan pasanganmu bahagia. Karena dia sudah mengikhlaskan. Dan dia juga berdoa untuk dirinya supaya dia bisa berbahagia. Seperti gitu ya. Jadi koneksi hari ini lebih banyak ke energi percintaan, pasangan. Paling tinggi energi twin flame. Dimana kamu selalu masih ada tempat di hatinya walaupun dalam diam. Walaupun tak bersuara, tapi kamu terkoneksi secara jiwa. Sama-sama saling merindukan, tetapi tidak bisa bersama, tidak bisa bersatu. Wah, dramatis ya, tetapi itu yang terjadi. Jadi seperti gitu. Oke. Kita lihat energi dari koneksi inisialnya. Untuk inisial di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan ada huruf C, ada huruf A, X, L, S, M, V, J, G, O, W, H, K, Y, P, I, N, T, D, R, dan U. Oke, jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf C, A, X, L, S, M, V, J, G, O, W, H, K, Y, P, I, N, T, D, R, dan O ya. Oke, untuk koneksi dari zodiak kita lihat. Di sini ada Taurus, Capricorn, Libra, Aquarius, Aries, Sagittarius, Cancer, Leo, dan ada bintang Scorpio. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Taurus, Capricorn, Libra, Aquarius, Aries, Sagittarius, Cancer, Leo, dan Scorpio. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Yang saya bisa readingkan untuk hari ini ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.